Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Jadi rencana puasa berapa kali di bulan ini? Penuh? Yakin? Udah jujur aja, saya nggak bakal bilang siapa-siapa. Karena kalau saya sih kalau saya bulan Ramadan saya di sini cuma pengen bawain cerita buat kalian dan tidak berniat menghakimi apa-apa, nggak ada di situ. Jadi cerita hari ini spesial, datang dari Mesir. Ya masih sebelahan lah ya sama Arab Saudi. Nah, jika bulan Ramadan adalah perjalanan spiritual yang sakral, maka cerita kali ini juga akan membahas soal perjalanan orang tua yang ingin mengantar anaknya yang jenius ikut lomba anak paling jenius di Mesir. Kalian penasaran? Jadi begini ceritanya. Saya mumet, Anda mumet, kita semua mumet. Tapi tenang, ada Mas Fatih yang jauh lebih mumet. Kerjanya cuma jadi supir mobil jenazah. Penumpangnya kadang kosong, kadang berisi, kadang adem ayem, kadang kena macet, kadang-kadang juga kayak gini. Udah kerja cuma nyupir, punya bos senengnya judi. Aduh. Namanya Pak Samir. Jahat banget sih enggak ya. Tapi kalau dibilang baik kayaknya kalau dibilang baik kurang pantas sih. Masih ya supir mobil jenazah disuruh kerja restoran? Yang bener aja Pak kalau nyuruh Pak. Kan kalau kerja restoran berarti kan nyuruh orang. Bos Udah, ya jelas belum. Fatih punya adik namanya Isam. Hobinya maling, utangnya banyak. Nah, yang jadi masalah, Isam sering ngajarin anak Fatih buat nyanyi. Hobi yang jelas langsung ditentang oleh istrinya. Sebentar dulu, bentar. Nah, bicara soal istrinya sekarang, Safa bukanlah tipe wanita yang diam saat anaknya dirundung di kampung. Safa selalu jadi garda terdepan untuk membela Zakaria alias Zeko. Di mana ada anak kurang ajar, di situ Safa siap menghajar. Cocok keluar kayak meme lagi. Sudah emosi dengan segala tingkah aneh anak dan tetangganya, Safa masih harus dihadapkan dengan ayah mertua yang unik. Iya benar, yang unik. Ya saya awalnya juga kasihan pas tahu beliau ini kena Alzheimer. Tapi kalau pas deket cewek kok gatel. Kok malah mau bayarin kosan. Emang gak bener ini Mbah Kasim. Mbah Kasim, udah, telat nakalmu Mbah. Safa ini juga seringkali kesal pada ayah mertuanya. Karena sebabnya banyak. Ngambil makanan tapi gak bilang-bilang. Tiap 5 detik sekali pikirannya ngereset terus lupa apa yang diomongin tadi. Dan yang paling buat Safa kesal ya karena Mbah Kasim udah diurus demikian rupa, tapi tetap saja melupakan jasanya dan sama sekali tidak menghargainya. Oh, klasik. Dan kalau kata orang kesabaran itu ada batasnya, begitu juga dengan Safa. Dia merasa sudah memberikan semuanya, tapi kenapa selalu ada saja yang memantik emosinya? Safa sadar jika Mbah Kasim jadi begini karena istrinya telah tiada, dan dia takut Fatih akan melakukan hal yang sama padanya. Safa bahkan sudah ada rencana untuk bercerai dengan Fatih sebelum kondisinya semakin memburuk. Padahal belum terjadi apa-apa. Fatih percaya jika di masa depan semuanya bisa diperbaiki. Tapi bagi Safa, masa depan adalah ketidakpastian yang sangat menakutkan untuknya. ما عشان كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله هنتطلق إمتى؟ Fatih pun pasrah dan menuruti kemauan Safa untuk berpisah. Sebagai anak, Zeko jelas tidak paham apa-apa. Di matanya, kenapa ayah dan ibunya setiap hari cuma berantem aja? Lalu muncullah satu pertanyaan dari Zeko. Apa gunanya kita hidup, ayah? Dengan nada sedikit melemas, Fatih bilang, hidup adalah tentang bangun pagi,
bekerja, mendapat uang, pulang, makan, dan tidur. Besoknya, ya gitu lagi. Zeko lalu bertanya lagi. Lalu apa lagi? Fatih terus mengulang jawaban yang sama dan minta Zeko untuk mengulanginya sama persis dengan yang ia ucapkan sebelumnya. يصحى من النوم ينزل الشغل يجيب فلوس وبعدها ياكل وينام. حلو وبعدين يصحى من النوم ينزل الشغل يجيب فلوس وبعدها ياكل وينام. وبعدين يا سيدي يصحى من النوم ينزل الشغل يجيب فلوس وبعدها ياكل وينام. Bangun pagi ini terasa berbeda. Isa membangunkannya secara tiba-tiba. Ada dua orang asing yang menunggu di depan rumah dan mereka sedang mencari Fatih. Bukan karena Zeko berbuat onar lagi dengan anak tetangga, tapi karena Zeko tanpa diduga masuk ke dalam 3 anak paling jenius yang ada di Mesir menurut Dinas Pendidikan Mesir. Dan sebagai reward, Zeko akan diundang dalam kontes kecerdasan di Kairo minggu depan. Fatih jelas tidak percaya. Safa mengira ini omong kosong belaka. Namun saat si reporter bilang kalau semua ini adalah kenyataan, Fatih dan Safa sama-sama tercekat. Sama saya juga. Bahkan katanya Zeko bisa jadi peraih Nobel Award suatu saat nanti jika terus mengembangkan kejeniusannya. Sebenarnya orang tua Zeko sudah dikirim surat. Nah masalahnya yang nerima Mbah Kasim. Jangankan surat, kuping kalau nggak nempel itu juga lupa taruhnya di mana. Isam, Fatih, dan Safa lalu mencari di mana surat undangan dari pemerintah soal kontes kecerdasannya. Safa nyari ke sana, Fatih nyari ke sini. Lah ternyata suratnya lagi dipakai Isam buat ngelinting sebat. Oh lah Isam as. ايه ده؟ طب هو فقد الذاكره انت ايه؟ بتعمل ايه؟ بتلف على الجواب اللي احنا قاعدين البيت كله عليه. حرام عليك يا فتحي من هنا وبلاش ترميني يا بقى Di dalam surat itu ternyata benar. Nama Zakaria Fatih diundang dalam kontes kecerdasan di Kairo minggu depan. Suratnya resmi dari Kementerian Pendidikan Mesir. Jadi dipastikan valid info yang diberikan oleh reporter tadi. Tapi masalahnya, kok bisa mereka punya anak jenius? Ibunya aja nggak bisa baca sama ngitung, bapaknya cuma sebatas bisa ngitung duit aja. Semua rasanya memang tidak masuk akal. Tapi bagaimanapun kabar ini menjadi sebuah anugerah. Baik Fatih dan Safa kali ini sepakat untuk menunda perceraian mereka. Katanya besok-besok aja nggak apa-apa, asal Zeko bisa ikut kontesnya dulu. Oke? Pokoknya apapun akan mereka lakukan demi anak. Mau ke Kairo tapi gak ada uang? Tenang, Fatih mukanya sudah cukup tebal kalau cuma urusan mau pinjam uang ke temannya. Tapi jawaban mereka semua sama. Pertama, uangnya gak dikasih. Kedua, dikasih saran buat pakai mobil jenazahnya Bos Samir biar gak boncos-boncos aman. Dan Fatih pun memilih, iya, Fatih terpaksa menuruti apa kata teman-temannya. Nah yang jadi masalah selanjutnya, bosnya sama sekali gak ngangkat telepon dari Fatih. Jadi mau gak mau, Fatih berangkat ke Kairo dengan mobil jenazah bosnya bersama Mbah Kasim, Zeko, dan Safa. Lalu Isam, kayaknya Isam ditinggal aja lah biar gak bikin masalah di luar. مش هركب ورانا مع الميتين. حقك اركب ورا يابا مع الميتين يلا يابا اركب ورا ما تطلعش حد فوق يا عصام حاضر ما تطلعش حد فوق Baru saja Isam ditinggal sebentar di rumah, kekacauan sudah terjadi. Isam tiba-tiba diburu oleh debt kolektor Kredivo karena udah nggak bayar setahun. Isam terpaksa lari mengejar kakaknya lagi dan terpaksa juga ikut pergi ke Kairo. Perjalanan panjang pun dimulai. Mobil jenazah masih lengkap sama peti-petinya Fatih bawa menyusuri jalanan menuju Kairo. Pesan Fatih pada Zeko hanya satu. Kalau kata pemerintah kau jenius, sudah pasti kau jenius. Sudah, percaya aja. Oke, udah percaya aja. Terakhir ada yang gak percaya, orangnya hilang. Safa lalu melempar satu soal ke Zeko. Berapa 3 dikali 3? Zeko dengan mantap menjawab 9. Dan setelah itu, Safa semakin percaya kalau anaknya memang benar-benar jenius. IQ-nya ya kira-kira setara Einstein lah. انت عبقري يالا. عارف يعني ايه عبقري؟ لا Oh lah, cok. Kan yang ditanya pertanyaan dasar ya, kan biasa wae alah.
Biar gak suntuk, Fatih pun mulai memainkan radionya agar tidak mengantuk karena perjalanan masih panjang. Zeko lalu bilang kalau dirinya ingin bernyanyi. Namun keinginan itu lagi-lagi dilarang oleh ibunya. Orang jenius itu gak nyanyi, tugasmu sekarang adalah memastikan kamu menang di kontes nanti. Zeko ya cuma iya aja, namanya juga anak kecil. Tapi hampir dulu kayak pak ke pom bensin, kebelet kencing ini. Fatih pun nurut sama anaknya. Mereka mampir ke pom bensin. Semuanya turun kecuali Mbah Kasim yang memilih untuk tetap di mobil saja. Kalau yang lain niatnya mau kencing sama belanja di minimarket, beda sama Isam yang memang udah niat buat nyolong. Nah, kalau Zeko, dia tadinya pengen beli coklat. Tapi kok mahal? Terus ibunya bilang, orang jenius itu nggak beli coklat, tapi beli Rubik. Kok nggak nyambung ya? ده زكريا عامل ايه؟ اهلا ازيك يا فنانه تمام. Sebagai satu dari 3 anak paling jenius yang ada di Mesir, nama Zakaria jelas viral di mana-mana. Tanpa sengaja, Zeko bertemu anak jenius yang lainnya. Namanya Mazen. Dandanannya oke, muka ibunya kayak bule. Ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. Sedangkan Fatih, Safa, yes no aja mereka gak lancar. Untungnya ibu Mazen masih bisa ngomong pakai bahasa Mesir. Jadi pas ibunya Mazen bilang kalau Mazen sekolah di international school, Fatih dengan gagah dan lantang bilang, Zeko tidak perlu masuk sekolah internasional. Dia cukup masuk sekolah gratis milik Pak Ahmad Abdo. Sekolahnya bagus, ada selokannya. Anak-anak kadang kalau lewat sana bisa kecemplung. Safai jelas melongo sama ngebatin. Kayaknya ceritanya nggak perlu begitu deh Pak. Gak ada bagus-bagusnya cara nyeritainnya. اوكي مازن قولي زكريا جود لك. Good luck for you. هفشخ. اطفال بقى يا اختي اطفال. Safa terlihat marah besar dengan mulut suaminya yang bercerita hal-hal yang tidak perlu diceritakan. Semua pertengkaran itu tidak berhenti bahkan sampai di mobil. Mereka melanjutkan perjalanan dengan urat yang sama-sama kencang. Hingga mereka akhirnya mulai sadar kalau ada yang ketinggalan. هو جدي فين؟ Iya, dan yang ketinggalan adalah Mbah Kasim. Fatih jelas mikir mau balik ke pom bensin tadi. Tapi kata Isam, jangan. Dia tadi ngambil barang, tapi lupa bayarnya. Das muku Isam. Itu bukan lupa, baci. Fatih terpaksa kembali, membawa semua barang curian Isam dan bilang akan membayarnya. Ya sekaligus mau tanya, kira-kira tadi ada mbah-mbah yang lewat apa ketinggalan di sini nggak ya? Kasir supermarket hanya menggelengkan kepala. Jadi Fatih harus mencari cara sendiri untuk mencari ayahnya. Ya salah satunya nyari di kamar mandi. بص كده حيوان يا قليل الادب صفاء. Isam cuma bisa nunggu di mobil karena takut ketahuan tadi udah nyolong. Nah, justru di situ petakannya. يا فتحي يا فتحي افتح افتح يا فتحي يا فتحي ايه ده انا ايه اللي نايمني في النعش عاوزين تموتوني بالحياه يا اولاد الكلب يا فتحي افتح. Saya panik, Isam panik, dan Fatih akhirnya balik. Mbah Kasim ngerasa gak ada salah apa-apa kok. Katanya Isam berisik gak jelas. Pas Isam jelasin semuanya ke Fatih, Mbah Kasim malah mengelak. Kau pikir aku sudah gila tiduran di peti sendirian? Ulah edan gue gila bocah. Tawa mereka di mobil tiba-tiba terhenti saat Fatih ditelepon oleh Pak Samir. Katanya siang ini ada kerjaan ngantar jenazah di kampung sebelah. Fatih coba jelasin kondisinya yang sedang mengantar anaknya ikut kontes kecerdasan. Tapi apakah Samir peduli? Tentu saja tidak. Terus Fatih gimana? Ya Fatih juga nggak peduli. Yang jadi prioritasnya sekarang adalah bawa Zeko ke kontes kecerdasan di Kairo. Syafa heran. Apa Fatih jangan-jangan bawa mobil orang tapi nggak ngomong ke bosnya? Alah, peduli apa dengan Samir si penjudi itu? Yang penting sekarang adalah masa depan anak kita, Zeko. Apapun rintangannya, bismillah tak terabas. Tapi sebelum terabas semuanya, Fatih berhenti dulu buat ngisi perutnya dan keluarganya. Karena nggak kuat jajan, Safa bawa makanan dari rumah.
Nah, masalahnya ini makanannya punya pelanggan di warung sebelah yang sengaja Safa bawa sebagai bekal. Saya kaget, Fatih kaget, Isam pun juga kaget. Ya kalau begitu berarti sama aja. Isam maling, Fatih bawa mobil orang gak ngomong, Safa ngambil di warung orang, dan mbahnya agak cabul. Dan kok bisa ada anomali namanya Zeko yang jadi jenius? Ini gimana ceritanya, Cok? Cok keluarga Rapelan. Tapi masalah semakin pelik saat Fatih kembali mendapat kabar kalau Samir sudah lapor ke polisi kalau mobilnya dicuri oleh Fatih. Perjalanan jelas semakin berat. Tapi apakah Fatih akan berhenti? Jelas tidak. Dia akan melakukan semuanya demi anaknya, termasuk keluar dari jalan utama dan masuk jalan alternatif. Siapa yang mengira di tengah padang pasir yang luas dan jalan alternatif yang sepi ada sebuah mobil mewah dan di dalamnya ada seorang wanita dengan kostum Halloween-nya. Kalian jangan panik, tenang. Fatih mengira jika wanita itu sudah tidak bernafas. Untungnya dia salah. Wanita itu hanya sedang pusing karena mobilnya mogok dan di sini tidak ada sinyal untuk menghubungi teman-temannya. Wanita itu pun minta tolong pada Fatih untuk mengantarnya ke tempat yang tidak jauh dari sini dan siap membayar berapapun pada Fatih. Tempat yang wanita tadi maksud ternyata adalah sebuah pesta. Fatih tadinya tidak mau menerima uang pemberiannya, namun Safa langsung merebutnya. Ada rezeki kok ditolak? Tidak sampai di situ saja, Fatih dan Safa juga ditawari masuk ke dalam pesta. Ide yang kurang menarik sebenarnya. Tapi pas ingat kalau di dalam pasti ada makanan dan bisa ngebungkus buat Zeko yang tidur, ya kenapa enggak kan ya? Apalagi saat mereka akan kembali ke mobil, Isam dan Mbah Kasim ternyata sudah menghilang. Kasim pesta dikelilingi oleh para wanita. Nah, sementara Isam lagi mikir, kira-kira barang apa yang bisa dimaling di sini? Lalu untuk Safa dan Fatih, mereka ditertawakan karena pakaian yang dipakainya terlalu lusuh seperti gelandangan. Tapi peduli apa mereka dengan semua hinaan yang ada? Yang penting mereka bisa bungkus makan. Itu udah lebih dari cukup buat mereka. Sayangnya mereka tidak bisa kembali dari sana dengan tenang karena Isam lagi-lagi berulah. رجع كل حاجة مكانها. Perjalanan lewat jalur alternatif kira-kira masih harus mereka tempuh selama 2 hari lagi. Fatih terpaksa melewati jalan yang sepi. Tidak ada pemukiman ataupun kendaraan lain yang berpapasan di jalan. Safa sempat takut terjadi apa-apa dengan mobilnya selama perjalanan malam. Dan ketakutan itu benar-benar terjadi. يا لهوي. Karena menghindari jalan yang rusak, mobil mereka sekarang harus masuk ke dalam lumpur. Tidak ada cara untuk mengangkatnya kembali. Dan rasanya tidak akan ada orang yang lewat dan bisa membantu mereka untuk keluar dari sana. Tapi keajaiban ternyata masih ada. Sebuah lampu mobil tiba-tiba muncul dari kejauhan. Fatih coba berpikir secara logika. Jalanan ini biasanya hanya untuk perdagangan gelap atau kurir barang haram saja. Jadi lebih baik Safa, Zeko, dan ayahnya menunggu di dalam mobil. Fatih dan Isam juga membekali Kasim dengan batu dan sebuah pesan. Pokoknya kalau situasi terlihat tidak aman, keluarlah dan lemparkan batu ini, ayah. Oke, ayah? Pesan itu terus Fatih ulang-ulang. Pokoknya Fatih dan Isam harus bisa memastikan kalau ayahnya memahami pesannya. Nah, setelah yakin, Fatih baru minta mobil tadi untuk berhenti. Untungnya mereka bukan orang jahat. Mereka hanya peneliti yang sedang melakukan penelitian di dekat sana. Dan mereka dengan senang hati membuat Fatih mengeluarkan mobilnya. Cok, bah, olah cocotnya, bah. Untungnya peneliti tadi tidak marah dengan ulah Mbah Kasim dan tetap mau membantunya.
Para peneliti tadi kemudian bertanya, mau kemana mereka melewati jalan ini? Safa bilang kalau mereka akan mengantar anaknya ke kontes kecerdasan di Kairo. Peneliti itu lalu menyarankan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan malam ini, dan mereka akan memberi tempat tinggal di camp bersama para peneliti lainnya. Perjalanan yang melelahkan, tapi sekaligus membawa pelajaran. Fatih dan Safa selama ini berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Mereka tidak punya mimpi. Yang mereka lakukan hanya melanjutkan hidup hingga maut menjemput. Masalah silih berganti bak siang dan malam. Bahkan Fatih dan Safa nyaris berpisah hanya karena masalah-masalah yang terasa berat. Namun malam ini, suasana serasa tenang. Mereka sekarang punya mimpi, yaitu membesarkan Zeko, anaknya yang jenius. Mereka tidak harus berpisah. Mereka masih bisa melanjutkan cerita mereka yang masih akan panjang ke depannya. Membesarkan Zeko dan memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit. Dan Zeko harus berhenti melihat ayah dan ibunya bertengkar setiap hari. Istirahat semalam tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga hati Fatih dan juga Safa. Mereka akan mengantar Zeko menjadi anak yang jauh lebih baik dibanding orang tuanya. Tapi bentar, ini Mbah Kasim mau minta nomor dulu. Olah Mbah, umur, olah bajingan, tolong lantai kamar mandi, tunjukkan pesonamu. اديني نمرتك يا بنتي ابقى اطمنك على زكريا. تعال يا عم خميس اركب العربية يا أخوي. Ya, perjalanan pun segera dilanjut. Jaraknya tidak lagi jauh, dan mereka berharap bisa segera sampai ke lokasinya. Tapi belum sampai setengah jam perjalanan, mobil mereka ditembaki secara tiba-tiba. Dan mereka diminta untuk berhenti sekarang juga. Mbah Kasim tidak terima. Berani-beraninya kalian menodongkan senjata ke orang yang seumuran sama bapaknya. Apa kalian ini nggak diajarin tata krama sama orang tua? Ceramah Mbah Kasim ternyata sampai ke bosnya. Dan bos mafia minta anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Si bos mafia nampak senang saat melihat Zeko. Safa lalu bilang kalau Zeko adalah satu dari 3 anak paling jenius yang ada di Mesir. Bos mafia jelas kagum dan ingin menguji kemampuannya. اسمك ايه يا؟ زكريا. ما شاء الله ايه النباهه دي؟ Kayaknya ditanyain nama bukan pinter, kayaknya biasa aja. Kalau kayak gitu kan saya juga jenius, Pak. Ya Allah, film apa ini? Safa sempat mikir, apa mereka mau disekap terus Zeko disuruh makan EBG tiap hari ya? Perawakan yang menakutkan dan suara beratnya membuat Safa terus menaruh curiga padanya. Ya memang dugaannya itu tidak salah juga. Mereka tadinya ingin mengambil mobil Fatih. Tapi karena mobilnya adalah mobil jenazah dan ditambah ada petinya, jadi mending gak usah deh katanya. Fatih merasa ada benernya juga omongan mafia tadi. Jadi biar gak kelihatan banget kalau itu mobil jenazah, dia mulai melepas stikernya dan meninggalkan petinya di sana. Tapi sayangnya tidak lama kemudian, Fatih mendapat telepon dari Kementerian Pendidikan. Ada sebuah kabar yang tidak mengenakan dan membuat Fatih hanya terdiam lalu keluar dari mobilnya. إيه يا فاطمة؟ خليك انت هنا. Telepon tadi ternyata membawa kabar yang tidak pernah ingin Fatih dan Safa dengar selamanya. Surat Kementerian Pendidikan yang tempo hari diterima adalah surat yang salah. Ada anak lain yang bernama Zakaria yang seharusnya menerimanya. Perjalanan panjang mereka seolah tidak ada gunanya. Safa histeris mendengar kabarnya. Apa orang miskin seperti kita tidak diperbolehkan punya mimpi? Apa orang miskin seperti kita pantas diperlakukan seperti bahan guyonan semata? Zeko anak yang jenius, dan aku yakin kabar tadi hanya kebohongan saja. Tapi Fatih hanya terdiam dalam kecewa yang menyeruak dalam dada. Namun bagi orang tua, anak tidak perlu melihat seberapa dalam lukanya. Yang perlu Zeko lihat sekarang hanyalah senyum semangat kedua orang tuanya. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi nanti, Fatih akan tetap mengantar Zeko ke kontes anak paling jenius yang akan dimulai nanti malam.
Tangis mereka pun sementara harus naik lagi. Mereka harus terlihat bahagia. Bukan karena mereka tidak boleh sedih, tapi karena di depan ada polisi yang menghadang mereka. يلا انزلي بقى انزلي يا حبيبي يلا انزلوا لي كلكم يلا يلا تعالى يا عم. Polisi mendapat laporan jika mobil Samir telah dicuri. Fatih tak bisa lagi mengelak apa-apa. Mereka harus menerima nasib perjalanannya usai di sini. Padahal jarak mereka ke lokasi hanya tinggal 10 km lagi. Namun Safa tidak akan membiarkan suaminya ditahan oleh polisi. Apalagi perjalanannya hanya tinggal sedikit lagi. Isam tiba-tiba bilang, biar dia saja yang ditahan. Selama ini, aku selalu menjadi beban untuk kalian. Jadi izinkan aku sekali saja menanggung beban yang kalian tanggung. Langkah Zeko tidak boleh berhenti di sini. Dan Zeko harus mengejar kontesnya. Bila paman yang harus memberi jalan, maka paman siap melakukannya. انا اللي سرقت العربيه يا باشا والناس دي مالهاش اي ذنب. انت هتشيلها لوحدك؟ يا باشا احنا اسره مع بعضنا يا باشا، لبسني الاساور وريحني والنبي. هنتقابل تاني يا عصام. هنتقابل تاني يا اخويا. يا عم وانا رايح العراق. خد يدي عصام، قوت نفسك باللقمه دي. طمنت عليك يالا. ركز ياد في المسابقه. بقول لك ايه يا عبقري؟ 3 في 3 بكام؟ ب9. Sedih rasanya tak bisa berjalan bersama. Namun senang rasanya bisa melihat mereka melangkah mengejar mimpinya. Kira-kira itu yang ada di pikiran Isam saat melihat keluarganya tetap tidak menyerah dengan sesuatu hal yang tidak pasti, dan mereka menyebutnya sebagai mimpi. Namun keras 10 km bukanlah jarak yang singkat jika ditempuh dengan berjalan kaki. Kasim pun memberhentikan mobil secara tiba-tiba. Karena mobilnya terlanjur berhenti, Fatih lalu izin untuk menumpang hingga sampai ke tujuan. Keluarga Fatih akhirnya sampai ke lokasi. Pakaian keluarga mereka lusuh dan terlihat kotor. Berbeda jauh dengan dandanan glamor para tamu undangan yang lainnya. Namun karena Zakaria Fatih sudah menjadi nama yang dikenal banyak orang, panitia tetap mempersilakannya untuk masuk. Dan keluarga Fatih juga mendapat sambutan yang hangat. Lalu soal kabar surat yang salah tadi, ya memang benar adanya. Dan Zeko nyaris tidak diperbolehkan untuk tampil di kontesnya. Namun entah mukjizat apa yang diberikan pada keluarga Zeko. Peserta yang punya nama mirip seperti Zeko batal datang karena ada urusan mendadak. Dan permohonan Safa untuk membiarkan Zeko bisa tampil di kontes hari ini akhirnya diterima. Safa hanya tidak ingin anaknya kecewa. Dan apapun akan ia lakukan, sekalipun itu akan menjatuhkan harga dirinya. زكريا فتحي الله اكبر عليك. Tak seperti dua peserta lain yang datang dari kota besar. Zeko datang dari kota kecil yang jauh dari Kairo. Tak seperti dua peserta lain yang merupakan anak dari insinyur dan anak dari pasangan dokter. Pekerjaan ayahnya hanya seorang supir mobil jenazah. Ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Paman yang baru saja ditangkap polisi, dan kakeknya yang pelupa. Tapi apapun itu, kontes pun dimulai. Dan di babak pertama, soalnya matematika. Walau ibunya menaruh kepercayaan kalau Zeko bisa menjawabnya, tapi nyatanya Zeko hanya diam, dan tak bisa menjawab apa-apa dalam 6 pertanyaan awal. Zeko terus diam hingga membuat ibunya ingin menangis dan pergi dari tempat kontesnya. Fatih coba menenangkan. Tapi Safa sudah terlanjur kasihan pada anaknya yang seolah dipermalukan di atas panggung sana. Namun untuk apa kita malu? Anak kita adalah gambaran dari kita. Dan kita tidak pernah menyangka anak kita jenius sebelumnya.
Jadi tak adil rasanya jika hanya karena satu surat, lalu kita membebankan harapan setinggi langit pada Zeko. Mau apapun yang terjadi, dan mau apapun itu, Zeko sudah hebat sampai di titik ini. Mereka lalu kembali ke tempat kontes, dan masuklah mereka ke soal yang ketujuh. Tanpa diduga, Zeko memencet belnya. Dan Zeko mengaku, ia tak akan pernah bisa menjawab apa-apa. Dan Zeko hanya minta izin sekali saja untuk menyanyi di sana. Pembawa acara sempat melarangnya, karena ini adalah kontes kecerdasan dan bukan kontes bernyanyi. Namun mulai dari Fatih, Kasim hingga Safa, mereka memaksa pembawa acara untuk menurutinya sekali saja. Dan disinilah Safa akhirnya tahu dan juga sadar jika bakat anaknya bukanlah dari otaknya, melainkan dari suaranya. Mereka tahu perjalanan kemarin tidak akan mudah. Tapi yang juga mereka tidak tahu, semua berakhir dengan sangat indah. Kontes kecerdasan anak paling jenius di Mesir memang gagal total. Dan mungkin itulah harga yang harus dibayar demi Safa dan Fatih bisa melihat satu bakat besar anaknya. Dibawa ke mobil polisi mungkin bukan bagian dari rencana. Pun begitu ketika melihat Zeko sudah dikerubungi oleh wartawan yang kagum dengan suara indah Zakaria Fatih di atas panggung tadi. مين أكتر حد بتحبه؟ أهلي. Tidak sampai 6 bulan setelah kontes, nama Zakaria Fatih menjadi trending topik di seluruh Mesir dan juga negara-negara tetangganya. Keluarga Zeko bisa lepas dari hukuman karena mereka memang tidak ada niatan jahat dalam tiap perbuatan bodohnya. Kini, Zakaria Fatih tidak hanya sekedar oasis di tengah padang pasir gersang. Zakaria Fatih sukses merubah nasib keluarganya. Pamannya tidak perlu lagi mencuri seperti sebelumnya. Ayahnya tidak perlu sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Dan ibunya juga tidak perlu tiap hari bertengkar dengan tetangganya. Lalu untuk sang kakek, ya alhamdulillah sekarang bisa buka panti pijat 3 cabang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang keluarga mereka udah kaya semua, udah punya duit semua. Ya biarpun bagian banyak kayaknya kurang bener. Bah, masih ada usaha yang menambahkan pahala, bah. Kenapa milih panti pijat? Aduh. Ada alamat sama nomor teleponnya nggak? Bisa dibilang kalau sebuah perjalanan itu tuh adalah sebuah tebak-tebakan. Jangankan mikir buat tahu apa yang terjadi nanti. Lubang jalan 200 meter lagi aja kita nggak tahu ada di sebelah mana. Dan itu sama seperti kehidupan. Yang terpenting adalah punya tujuan. Soal bagaimana nanti terjalannya jalan itu ya, itu urusan Tuhan. Asal kita tidak menyerah, asal kita selalu berdoa dan berusaha, percaya, Tuhan selalu terlibat untuk menunjukkan jalannya. Cuma kita aja yang sering gak ngelihat, kita aja yang sering gak sadar, kita aja yang sering takabur. Udah diliatin jalannya, cuma kita milih jalan yang lain. Karena menurut kita itu yang benar. Kadang kita gak mau mundur sebentar terus ngeliat sekitar. Ini kayaknya salah deh jalannya nih. Kayaknya mungkin yang ini kali ya. Nah, kita jarang banget ngelakuin itu. Apalagi ini bertepatan dengan awal puasa. Jadi buat yang muslim yang melihat video ini dan ngerasa tahun kemarin banyak gak puasanya dibanding puasanya, ya diperbaikin tahun ini puasanya yang bener. Nah, itu barusan saya ngomong sama diri saya di depan kaca ya. Jadi itu buat saya sendiri. Tapi kalau mau diterapin buat di kalian juga ya gak apa-apa.
Intinya ya jangan nyerah. Selagi tujuan kita itu baik, niat kita baik, dan jika di perjalanan mulai ngerasa kok beda ya, kok gini ya, ya udah jalanin aja. Berdoa ini demi kebaikan kalian dan keluarga. Tuhan mungkin akan membukakan jalan lain yang lebih mudah dibanding jalan yang kalian pilih. Dan kalian harus sadar, ketika kalian meminta jalan yang mudah, apakah Tuhan ngasih jalan yang mudah? Enggak. Kalian harus tahu susahnya dulu, biar tahu yang mudahnya gimana nanti. Tujuan adalah intisari sebuah perjalanan. Tidak peduli seberapa terjal jalannya dan sesulit apa cobaannya. Jika kita yakin ada apa yang sudah jadi tujuan kita, maka Tuhan akan memberi jalan terbaik menurutnya. Saya Gogon dan segenap tim Pusra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, memberikan like, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini sampai hari ini. Sampai puasa kali ini ya, jangan lupa puasanya, oke? Jadi kalau kalian agak banyak masalah, yang tenang, kalian nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu, selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas kalian, buang, jangan minum dulu, bentar, oke? Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.